Hari ini kita akan bicara mengenai umat perjanjian yang keluar dari Babel. Kita telah melihat bersama-sama 2 minggu lalu mengenai umat yang tersisa itu seperti apa sih di zaman dulu, di zaman perjanjian lama, kemudian di zaman kita hari ini, di zaman Yesus seperti apa, kemudian di zaman kita hari ini seperti apa. Lebih khusus, mari kita belajar mengenai orang yang keluar dari Babel. Orang yang keluar dari Babel. Secara khusus mereka disebut sebagai umat perjanjian. Kita akan lihat bersama-sama kenapa disebutkan sebagai umat perjanjian. Oke, kita lihat terlebih dahulu Ezra 2 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca ayat ini. Ezra 2 ayat 1 sampai 2. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Baik, ini adalah firman Tuhan. Kalau kita lihat mengenai hal ini, latar belakangnya saya kasih tahu. Jadi di tahun sebentar saya pilih ini dulu. Oke. Di tahun 538 sebelum Masehi. Jadi ini ada seorang raja yang namanya Kores. Ini merupakan raja Persia. Mengenai Raja Kores ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang hidup sekitar 400 tahun sebelum dia. Bahwa apa? Bahwa orang Israel nantinya akan ditawan ke Babel, tetapi ada satu orang raja yang akan dipanggil oleh Tuhan dari utara untuk membebaskan umat Israel. Namanya Kores katanya. Wah, ini nubuat yang luar biasa, sangat mencenangkan. Tuhan sampai kasih tahu namanya. Nah, di tahun 538 sebelum Masehi, Kores ini mengeluarkan perintah supaya orang Israel boleh pulang ke Yerusalem. Ini bisa ditemukan di Ezra 1 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Kemudian jadi ini hal pertama yang kita perlu tahu latar belakangnya, karena kita bicara tentang umat perjanjian yang pulang, betul ya, yang pulang dari Babel. Tahun 537, karena ini sebelum Masehi, jadi makin berkurang angkanya. Jadi 1 tahun selanjutnya setelah perintah pemulangan itu diberikan, pada akhirnya orang Israel itu pulang. Ini dikenal sebagai pemulangan pertama. Oke, pemulangan pertama dari Babel. Ini yang terjadi. Nah, jadi ketika mereka tiba setelah beberapa bulan dalam perjalanan, di tahun, kalau kita lihat di tahun 536 sebelum Masehi, jadi berturut-turut ya. Tahun 538 ada perintah keluar, boleh pulang. Tahun 537 akhirnya mereka berangkat, jadi perlu 1 tahun untuk siap-siap. Tahun 536 ketika orang Israel setelah mereka tiba di Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai membangun bait suci. Ini yang mereka lakukan. Oke. Nah, kalau kita lihat kronologi atau latar belakang dari peristiwa pemulangan ini, ada hubungannya dengan Daniel. Ada hubungannya dengan Daniel. Di Daniel 10, kalau kita lihat Daniel 10 ayat yang keempat dikatakan apa? Coba kita lihat dulu ya. Daniel 10, kita lihat Daniel 10 ayat yang keempat. Ini saya share-nya sebentar. Saya share screen-nya saja. Oke, sekarang kita lihat Daniel 10 ayat yang keempat dikatakan begini. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar,
yakni Sungai Tigris. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan ayat yang pertama, gitu ya. Nih, pada tahun ketiga pemerintahan Kores katanya, suatu firman disampaikan. Jadi kita tahu bahwa di zaman Kores pun Daniel masih bertugas, masih aktif di zaman Kores. Dan itu ada hubungan erat dengan orang Israel pulang ke Babel. Ada hubungannya dengan Kores mengeluarkan perintah untuk boleh pulang, gitu ya. Daniel, kalau kita lihat, ya, Daniel sebelum hari ini, sebelum ayat ini, sebelum Daniel pasal 10 ini, sebelum Daniel pasal 10, Daniel itu sebelum dia menerima penglihatan, dia melakukan doa, dan Daniel melakukan doa itu, Daniel doa selama 3 minggu, ya, selama 3 minggu. Jadi Daniel itu berdoa selama 3 minggu atau 21 hari. Ya, jadi Daniel berdoa. Ya, Daniel berdoa, dan ini kita bisa lihat sebenarnya kita bisa lihat di Daniel pasal 9. Daniel pasal 9. Daniel pasal 9. Ketika aku kesusahan yang dia maksud, ya, saudara-saudara yang kecil, Engkau tidak menolong aku. Oke. Daniel pasal 9. Oke. Kalau kita lihat di Daniel pasal 9, dia berdoa, ya, dia berdoa meminta belas kasihan dari Tuhan, ya, belas kasihan dari Tuhan. Ya. Di sini, pada tahun pertama dikatakan, kemudian ayat yang kedua, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi setelah dia memperhatikan firman Tuhan, oh ternyata apa? Ternyata penggenapan 70 tahun itu, 70 tahun yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu hampir selesai. Makanya Daniel berdoa kepada Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan apa? Dikatakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Dia bertobat. Ayat yang kelima, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Nanti kita bisa baca ini semuanya. Ya, jadi Daniel ini berdoa dengan berkabung katanya. Di ayat yang ketiga kan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung katanya, ya, serta abu. Kain kabung. Artinya dia itu menangis. Dia dalam bahasa aslinya itu dia meratapi, gitu ya, meratapi. Ini yang dia lakukan. Dan dia senantiasa berdoa. Ayat yang ke Daniel 10 ayat yang kedua dikatakan begini. Ya, kita bisa lihat bagaimana Daniel itu terus menerus menaikkan doa, gitu ya. Di zaman Darius, zaman Kores juga. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh katanya. Oke. Daniel ini umur dia sekitar 86 tahun. Sekitar 86 tahun, gitu ya. Ahli teologi menghitungnya seperti itu. Dan sebagai jawaban kepada Daniel diperlihatkan di Daniel pasal 10 diperlihatkan sejarah yang akan terjadi itu seperti apa. Di masa depan sejarahnya akan terjadi, bangsa demi bangsa akan berganti, sampai bagaimana Mesias akan datang. Semuanya itu ditampakkan dengan jelas kepada Daniel. Oke, jadi ini terjadi. Pada akhirnya
penglihatan Daniel itu digenapi lewat pemulangan pertama. Makanya kalau kita lihat pemulangan pertama ini menekankan bahwa ada tujuan dari pemulangan umat Tuhan. Betul ya? Jadi sama seperti kita. Ketika kita itu dari kehidupan dunia, kita menerima panggilan dari Tuhan, itu ada tujuan. Bukan hanya untuk percaya saja. Bukan hanya untuk percaya saja. Karena apa? Karena percaya itu merupakan identitas. Betul ya? Identitas apa? Identitas orang yang percaya, betul ya? Orang yang percaya Yesus ini adalah suatu identitas. Sama, orang Israel di Babel, mereka adalah umat perjanjian. Ini adalah suatu identitas. Tetapi ada tujuan mereka dipulangkan dari Babel ya, menuju ke Yerusalem. Sama seperti kita, ada tujuan kita ketika kita menjalani kehidupan bergereja, kehidupan melayani, ada tujuannya. Dalam hal ini kalau kita lihat, tujuan orang Israel itu dibebaskan dari Babel adalah untuk membangun bait suci. Jadi ini tugas mereka, untuk membangun bait suci. Oke? Nah, membangun. Makanya kalau kita lihat, pada akhirnya ada tugas yang diberikan. Nah, kita lihat yang pertama mengenai Zerubabel. Zerubabel merupakan pemimpin pemulangan pertama. Ya, dia pemimpin pemulangan pertama. Kalau kita lihat itu ada 11 orang pemimpin sebenarnya, gitu ya. Ada 11 pemimpin. Yang pertama itu Zerubabel, 1 Zerubabel, kemudian Yesua. Ezra 2 ayat 2 ya. Yesua 2, 3 Nehemia, 4 Seraya, 5 Realaya. 5 ini Realaya, 6 Mordekai, kemudian ini 7 Bilsan, dan 8 Mispar, 9 Bikwai, 10 Rehum, kemudian yang 11 namanya Baana. Tetapi kalau kita baca Ezra 2 ayat 2, di dalam bahasa aslinya itu ditulis bahwa apa? Mereka yang datang bersama-sama Zerubabel adalah Yesua, Nehemia. Artinya apa? Artinya dari antara semua pemimpin, Zerubabel yang merupakan pemimpin tertinggi. Seperti ini, ya. Dia adalah pemimpin dari semua pemimpin. Jadi ada tugas. Ini ditekankan. Alkitab menekankan hal ini. Jadi pada tahun 538 Allah menggerakkan hati Kores raja Persia sehingga dia keluarkan surat perintah. Orang-orang Israel bersiap-siap. Dan pada tahun 537 mereka pulang. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya adalah Zerubabel. Ya, Zerubabel. Ini pemimpinnya. Zerubabel merupakan pemimpinnya. Kalau kita lihat bagi mereka yang pulang, Alkitab mencatat berapa banyak, gitu ya. Orang yang pulang dari Babel, ini yang pulang dari Babel ya, ke Yerusalem, berjumlah 49.897 orang. Ini dicatat jumlahnya. Artinya ada lebih banyak orang yang memilih untuk nggak kembali. Ini mereka pilih untuk lebih baik kami tinggal di Babel deh. Ini terjadi. Ya. Kalau kita baca di Ezra, ini bisa baca di Ezra 2 ayat 64 sampai 65. Ya. Ezra 2 ayat 64 sampai 65. Hanya 49.897 orang. Bahkan nggak sampai 50.000. Gitu ya. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak mau pulang? Betul ya? Kenapa mereka tidak mau pulang? Alasan yang pertama, karena Yerusalem itu sudah reruntuhan. Artinya kalau pulang ke sana mesti membangun lagi. Ini pasti akan melelahkan. Jadi mereka apa? Mereka nggak mau capek. Ini nggak mau capek, nggak mau repot, gitu ya.
nggak mau repot. Yang kedua, di Babel itu kehidupan sudah lebih nyaman. Oke. Jadi ini kalau kita lihat sebagai comfort zone. Dan yang ketiga, karena tujuan pulang ini, tujuan pulang ke Yerusalem ini merupakan alasan utama mereka tidak mau pulang. Kenapa? Harus membangun bait suci. Membangun bait suci. Maka kalau kita lihat, ya, orang-orang ini, orang-orang yang tidak mau pulang ke Yerusalem, mereka karakternya itu seperti apa sih? Yang pertama, nih, jadi kalau kita bandingkan orang yang pulang ke Yerusalem dan yang nggak mau pulang ke Yerusalem. Jadi kalau yang nggak mau pulang ke Yerusalem itu mereka yang nggak mau capek, nggak mau repot, ingin santai-santai aja, mementingkan kenyamanan, nggak mau pelayanan, ini menghindari pelayanan. Inilah orang-orang yang nggak mau pulang ke Yerusalem. Kalau kita bandingkan dengan hari ini gitu ya. Hari ini apakah ada orang-orang yang seperti ini? Nah, ini betul ya. Ini apakah ada orang-orang yang seperti ini? Kita bisa memahami dalam beberapa sudut pandang. Sudut pandang yang pertama itu kita bisa lihat Yerusalem sebagai surga. Tetapi itu sepertinya terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh untuk orang-orang berpikir surga masih lama kayaknya ya. Nanti aja deh kalau sudah kalau tugas saya membesarkan anak sudah selesai, kalau saya sudah nyaman, sudah mapan ya, baru saya akan siap-siap aktif seperti ini. Tetapi kalau kita lihat secara kecil, secara skup kecilnya, ini berbicara kepada orang-orang yang seharusnya memiliki iman yang Tuhan kehendaki. Iman yang Tuhan kehendaki. Ini iman yang Tuhan kehendaki. Apakah ada iman yang Tuhan kehendaki? Seperti apa iman yang Tuhan kehendaki? Coba kita lihat Ibrani. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 kita baca. Ibrani pasal 11. Penulis kitab Ibrani mencatat mengenai hal ini. Iya, suaranya kok hilang ya? Pak Yudi hilang suaranya. Yes, bisa dengar? Bisa dengar nggak sekarang? Halo? Oke, sebentar ya, saya tes dulu. Cuma suara Pak Yudi yang hilang ya? Sekarang bisa dengar nggak? Sekarang? Sekarang bisa Pak. Sekarang bisa. Oke. Tadi hilang Pak tadi. Tadi entah nih komputer terpencet kali Pak. Terpencet mungkin. Baik, bisa dengar ya? Bisa Pak. Ya, Ibrani, kita lihat Ibrani 11. Mari kita lihat Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kita baca. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan begini, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dari sini kita bisa memahami bahwa iman yang berkenan itu, iman yang berkenan yang Tuhan kehendaki, yang pertama percaya Allah ada. Terus apa? Percaya bahwa Allah sungguh-sungguh memberi upah kepada siapa katanya? Kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Allah, mencari Dia. Dua hal ini. Jadi, apakah kita percaya kepada Allah? Benar-benar Allah itu ada? Amin. Pertanyaan berikutnya, apakah orang Kristen hari ini sungguh-sungguh mencari Allah? Nah, ini yang perlu, yang tahu jawabannya ya adalah masing-masing. Ya, umat Tuhan yang bisa jawab masing-masing. Saya nggak bisa jawab. Tetapi kalau kita lihat, ketika kita berbicara mengenai sungguh-sungguh mencari,
sungguh-sungguh mencari Allah, artinya kita harus ada kesetiaan. Kesetiaan. Kesetiaan dalam apa? Yang pertama itu mengenal. Mengenal kehendak Allah. Dan bukan hanya mengenal, apa? Lakukan. Mengenal dan melakukan kehendak Allah. Barulah kita bisa didapati hamba yang setia. Makanya Yesus Kristus bilang apa? Siapakah hamba yang setia itu? Itu adalah hamba yang siap sedia. Siap sedia kapanpun tuannya bisa datang. Dia selalu berjaga-jaga. Ya, dia yang mengenal kehendak majikannya, dia yang melakukannya. Sehingga ketika majikan itu pulang, dia akan apa? Dia akan membereskan ruangan, dia akan mempersiapkan semuanya. Terus apa yang hamba ini lakukan? Hamba ini akan bilang, ya saya hanyalah hamba yang tidak berguna. Artinya apa? Ada kerendahan hati. Jadi kesetiaan, kerendahan hati, ketaatan terkandung di dalamnya. Inilah iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita perlu menjadi orang-orang yang ingin tahu kehendak Tuhan itu apa sih. Makanya bentuk realnya adalah apa? Mereka yang tidak mau pulang ke Yerusalem hari ini berbicara dalam skup kecil, mereka yang tidak mau membaca firman Tuhan. Mereka yang tidak mau mempelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka yang mengeraskan hati dari nasihat-nasihat yang baik. Mereka yang percaya Tuhan tetapi tahu yang baik tetapi tidak mau melakukannya. Mereka yang tahu bahwa Allah itu penuh dengan kasih tetapi tidak ingin kasih memenuhi hati mereka. Memang semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi yang kita bisa lakukan apa? Berdoa dan memulai. Berdoa, Tuhan tolong mampukan. Maka Tuhan akan mampukan. Zerubabel dan pemimpin-pemimpin juga semua umat yang kembali menunjukkan karakter yang seperti apa. Mereka adalah orang yang percaya pada janji Tuhan. Nah ini, percaya kepada janji Tuhan. Bukan percaya, ingat, bukan percaya kepada Tuhan yang ada di kepala. Ini kalau kita bisa bandingkan, ini percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Bukan percaya Tuhan yang ada dalam kepala. Ini, oke? Nah, jadi kita bisa lihat mengenai hal ini, orang-orang yang pulang ke Yerusalem juga adalah orang yang menempatkan kehendak Tuhan di depan. Ini, kehendak Tuhan di depan, kita ikut di belakang. Inilah hidup, hidup berjalan bersama Allah. HBBA, oke? Nah, ini mohon maaf ini internet di kantor sementara nggak stabil. Semoga semuanya cukup lancar ya. Jadi dua hal ini, mereka adalah orang yang percaya kepada janji Tuhan dan mereka taat, ikut ya, hidup berjalan bersama dengan Allah, ikut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu selalu di depan, gitu ya. Nah, Ezra, kalau kita lihat di Ezra 1 ayat 5 dikatakan, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni, nah ini, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi kalau kita lihat di sini, hati mereka itu digerakkan, ya, digerakkan. Dan di antara semua orang, Zerubabel, ya, Zerubabel ini merupakan orang yang paling apa? Yang paling bersemangat. Pokoknya untuk kehendak Tuhan, dia rela berkorban, dia rela tampil terdepan. Ini Zerubabel, gitu ya. Kenapa Allah menggerakkan hati mereka? Ini pertanyaannya. Kenapa Allah menggerakkan hati mereka?
Itu karena mereka ada hati yang menantikan penggenapan firman Tuhan. Kalau kita lihat Daniel dia baca kitab Yeremia dan apa? Ketika dia baca tentang 70 tahun, wah Tuhan, penggenapan yang dinantikan sudah tiba. Nah, hati yang seperti inilah. Bayangkan kalau misalnya gereja kita udah 70 tahun itu terbengkalai. 70 tahun. Semua orang tidak ada yang memikirkan tentang bait suci, tentang gereja, gitu ya. Cuma semua orang yang penting memang sudah begitu sudahlah, biarin aja. Bahkan mau pikirin tentang gereja pun sudah enggak. Oke? Tetapi ketika muncul satu orang yang aduh gimana ya, kita kayaknya perlu ini gereja harus seperti apa ya. Nah, makanya Tuhan akan bekerja lewat orang-orang yang seperti ini. Misalnya hari ini, ketika kita tidak bisa berkumpul beribadah di gereja, atau ada banyak pembatasan gitu ya, kita beribadah secara online di rumah. Adakah hati yang kita miliki? Apakah ada hati dari setiap orang Kristen yang percaya Yesus? Ini hati yang berdoa, Tuhan, kami ingin lagi berkumpul di gereja, Tuhan. Nah ini, jangan sampai lebih banyak muncul hati yang, ya Tuhan, sekarang kayaknya memang lebih enak ibadahnya online, Tuhan ya. Jadi nggak perlu capek-capek ke gereja, ya bersyukurlah sekarang ada COVID, ya pandemik, akhirnya ada peraturan dari pemerintah. Sekarang saya bisa beribadah anytime, dimanapun. Kalau misalnya hari Minggu pun gitu kan semuanya di YouTube ada rekamannya. Kalau saya sibuk, saya ada hal-hal yang bisa dilakukan, kegiatan saya dengan keluarga di rumah, ya setidaknya kan nanti hari Senin masih bisa boleh ibadah. Bayangkan kalau misalnya pemikiran-pemikiran ini muncul. Betapa sedihnya Tuhan kita. Kenapa? Karena umat Tuhan mulai tidak ada hati menjaga hari Tuhan. Bahkan merindukan rumah Tuhan pun sudah tidak ada. Jadi ketika di rumah nyanyi, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita lagi nyanyi seperti itu, Tuhan bagaimana isi hati Tuhan? Oh ya, apakah betul-betul begitu? Makanya ya kita berdoa supaya pandemik dipersingkat waktunya. Betul ya? Sekarang ibu-ibu, ini baru introduction-nya, ya, introduction dari akhir zaman. Akan tiba waktunya ketika mau baca Alkitab pun Alkitabnya nggak ada. Mau beribadah, mau berdoa, mau berkumpul pun sudah dilarang, bahkan kita akan dikejar-kejar. Hari itu akan tiba. Makanya jika kita tidak memiliki hati yang menantikan Tuhan, maka kita akan sulit bertahan ketika hari yang tadi saya bilang itu tiba. Hari kesengsaraan itu tiba. Makanya Allah menggerakkan hati mereka, hati Zerubabel dan orang-orang yang pulang. Gara-gara apa? Gara-gara mereka ada hati yang menantikan penggenapan firman Tuhan. Ya. Berikutnya kalau kita lihat Zerubabel merupakan pemimpin pembangunan kembali, ya, pemimpin pembangunan kembali bait suci, ya, membangun kembali bait suci. Kalau kita lihat dia pemimpin, bukan hanya ayo kita pulang yuk, ayo ibu, bapak, ayo keluarga saudara ini, mari kita kembali, kita genapkan perjanjian Tuhan. Ya pasti kan sangat sibuk gitu kan pemimpin. Ya dia koordinasi semuanya, ayo kita berangkat. Dia mengencourage banyak orang untuk kembali. Tetapi bukan hanya untuk kembali saja. Dia tetap menyemangati semua orang. Ingat ya, kita pulang ke sana untuk apa? Membangun bait suci. Ini adalah kehendak Tuhan. Ketika kita setia, ketika kita lakukan, kita pasti diberkati. Kita adalah umat Tuhan, ada tugas besar untuk keselamatan dunia. Untuk pekerjaan penebusan. Mesias akan datang lewat kaum bangsa kita. Jangan lupa itu. Mari kita pulang, kita bangun bait suci supaya iman kita disatukan. Ini, iman kita yang tercerai-berai disatukan lewat bait suci ini. Jadi
Sifat kepemimpinan sejati, mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada umat Tuhan, tidak pernah berubah. Ini ditunjukkan oleh Zerubabel. Dia konsisten. Dan kita tahu hal konsistensi ini sangat sulit kan? Sangat sulit. Ya. Kalau kita lihat, bukannya segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Baru mulai pembangunan bait suci tahun 536 sudah banyak sekali gangguan. Kalau kita baca kitab Nehemia, kitab Ezra, waduh, gangguannya banyak sekali. Salah satunya gangguan yang paling besar itu dari penduduk Samaria. Makanya orang Samaria itu dimusuhin di zamannya Yesus. Salah satunya gara-gara apa? Kalian dulu ya. Jadi ini pemikiran orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Orang Samaria, lihat KTP-nya Samaria ya. Aduh, kalian ingat nggak dulu? Kalian itu waktu kita membangun bait suci, kalian sangat rajin, semangat untuk ganggu kita. Oke, sekarang tiada maaf bagimu ya. Nah ini, seperti ini. Padahal apakah mereka orang-orang di zaman Yesus yang mengalami hal itu? Enggak, mereka cuma dengar cerita aja, gitu ya. Tidak terdampak langsung. Jadi hal-hal yang seperti ini terjadi. Ya, ini di masa depan terjadi tentang Samaria. Jadi karena penduduk Samaria dan juga penduduk sekitar Yerusalem gitu ya, mereka mengganggu, akhirnya 16 tahun berhenti. Tahun 520 SM ya, sebelum Masehi, pembangunan bait suci dimulai lagi, dilanjutkan. Ya, dilanjutkan sampai apa? Dalam waktu 4 tahun, sekitar 4-5 tahun bait suci selesai. Nah, kalau kita lihat orang yang memulai pembangunan, orang yang melanjutkan pembangunan ketika terhenti, itu adalah Zerubabel. Zerubabel yang lakukan semuanya. Ezra pasal 5 ayat 2, Hagai 1 ayat 14, Zakaria 4 ayat 6 sampai 10 mengatakan hal ini. Jadi kita bisa lihat ya, Nabi Hagai dia bilang begini ya, ketika terhenti gitu ya, udah 16 tahun terhenti, pada tahun 520 sebelum Masehi, Nabi Hagai datang, terus Nabi Hagai bersama-sama dengan Zakaria datang kepada Zerubabel dan penduduk di Yerusalem. Mereka bilang begini, kalian gitu ya, setelah terhenti, sekarang udah 16 tahun terhenti, kalian cuma apa? Cuma beranggapan ya sudahlah, banyak gangguan ini, mungkin kehendak Tuhan, kita nggak perlu bangun bait suci, gereja nggak perlu dibangun. Oh, ibadah nggak perlu lah, banyak gangguan ini, ya sudahlah, memang keadaan begini, mungkin ini semua apa? Memang kehendak Tuhan supaya nggak perlu ada ibadah. Mereka beranggapan seperti itu. Makanya Nabi Hagai berkata, kalian semua memperhatikan dan membangun rumah kamu bagus-bagus gitu ya. Terus apa? Rumah Tuhan baru memulai, kamu biarkan semuanya. Ketika mendengar teguran firman, teguran dari Tuhan, Zerubabel umat Tuhan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Hagai 1 ayat 12, coba kita lihat ya. Hagai 1 ayat 12. Hagai 1 ayat 12. Kita lihat. Hagai 1 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ya. Jadi pada akhirnya karena mereka mendengar dengan hati rindu firman Tuhan yang ingin menantikan Tuhan, menantikan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan, ini ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Ya, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Ya, seperti ini kalau kita lihat. Ya, jadi reaksi mereka itu mendengar dengan penuh perhatian. Ketika kita bisa belajar dari sini apa? Ketika mendengar firman Tuhan dengan penuh perhatian, ada hasilnya, ada buahnya. Apa itu? Yang pertama, ada pertobatan. Kemudian akan apa? Bersemangat.
dan apa? Melanjutkan pekerjaan. Hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan penuh perhatian, maka ada perubahan dalam hati kita. Akan ada kobaran semangat di dalam hati kita lewat Roh Kudus. Kita akan bersemangat dan kita akan melihat, Tuhan, apa yang perlu saya lakukan? Oh, kamu harus menjadi pendoa. Tuhan, saya akan mendoakan ini. Tuhan, saya akan membantu untuk pekerjaan Tuhan ini. Tuhan, saya akan mengabarkan, sampaikan penghiburan bagi banyak orang. Bagi mereka yang mungkin hatinya lagi tidak nyaman karena duka, karena kesalahpahaman. Biarkan saya jadi alat Tuhan untuk sampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sajalah yang bisa mengubah hati orang itu. Nah, inilah yang bisa muncul ketika kita mendengarkan firman dengan kesungguhan. Ya. Jadi kalau kita lihat mengenai Zerubabel ini dia dikenal dalam Alkitab sebagai anak Sealtiel. Akan tetapi kalau kita lihat sebenarnya Zerubabel ini anak dari Pedaya. Gitu ya, anak dari Pedaya. Jadi dia bukan anak Sealtiel sebenarnya, ya, bukan. Tetapi dia anak dari Pedaya. Gitu ya, ini anak dari Pedaya ini. Anak dari Pedaya. Cuma kenapa? Ya, jadi kenapa seperti ini? Kalau kita lihat di silsilah gitu ya, silsilah itu ada yang namanya Yekonya. Ini orang yang ditawan. Dia raja Yehuda yang ditawan. Ini cucunya Yosia. Ya, ini cucu Yosia yang kita kenal semua, gitu ya. Yekonya kita nggak gitu kenal. Yekonya ini ada beberapa anak, ya, ada beberapa anak. Nah, yang pertama itu adalah Sealtiel. Kemudian anak yang selanjutnya itu, ya, anak yang selanjutnya kalau kita lihat adalah Pedaya, ya, Pedaya. Sealtiel ini dia mati tanpa ada keturunan. Ini mati tanpa ada keturunan, sehingga istri Sealtiel, atau janda dari kakaknya ini diambil sebagai istri oleh Pedaya. Diambil sebagai istri oleh Pedaya, dan dari keluarga yang baru ini lahirlah Zerubabel. Makanya kalau kita baca di 1 Tawarik 3 ayat 19 dikatakan Zerubabel itu adalah anak dari Pedaya. Coba kita lihat 1 Tawarik 3 ya, ayat 19 kita akan lihat. Ya. Lihat di sini ya. Ayat 17 kalau kita lihat anak-anak Yekonya orang kurungan itu ialah Sealtiel anaknya. Kemudian ada apa? Malkiram, Pedaya. Pedaya ini anak yang ketiga. Gitu ya. Nah, ayat 19 anak-anak Pedaya ialah Zerubabel. Zerubabel. Jadi Zerubabel sebenarnya adalah anak Pedaya, tetapi kenapa dia disebutkan sebagai anak dari Sealtiel? Ya, Matius 1. Kita lihat Matius 1 ayatnya yang ke-12 dikatakan sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Sealtiel itu dia mati tanpa memiliki anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan. Makanya Pedaya harus mengambil istri kakaknya untuk lanjutkan garis keturunan Sealtiel. Makanya dikenal sebagai Zerubabel bin, ya, atau bin anaknya Sealtiel. Ya. Dari sini kita bisa lihat apa? Ya, kita bisa lihat bahwa Zerubabel itu dia Zerubabel artinya keturunan Babel. Ini arti namanya, atau lahir di Babel. Maka Zerubabel ini lahir
dalam pengaruh komunitas di Babel. Meski demikian, Zerubabel ini dia tampil sebagai pemimpin untuk pemulangan dari Babel. Hebat ya? Tidak diduga. Ada banyak pengaruh yang begitu besar, tetapi itu tidak mempengaruhi dia, melainkan dia tetap melihat kehendak Tuhan itu apa. Makanya pengaruh ini, dia menerima pengaruh yang lebih besar dari mana? Dia menerima pengaruh lebih besar dari Daniel. Kalau kita lihat. Jadi pengaruh komunitas di Babel versus pengaruhnya Daniel. Maksudnya pengaruh Daniel ini apa? Pengaruh Daniel maksudnya di saat itu Daniel bukanlah orang biasa-biasa. Betul ya? Tetapi Daniel dia senantiasa ingat rakyatnya. Dan orang-orang pun tahu ada Daniel di pembuangan ini. Ada orang yang berdoa untuk kita. Mari kita senantiasa melihat bagaimana iman dia dan kita mencontohnya. Seperti ini. Ya. Daniel masih aktif sampai tahun apa? Sampai tahun dikeluarkanlah perintah pemulangan. Tahun 536. Bahkan apa? Bahkan sampai mereka pulang di tahun 537, Daniel masih ada. Ini luar biasa. Maka kita bisa menduga bahwa kepemimpinan Zerubabel sangat dipengaruhi ya, oleh siapa? Daniel. Sangat dipengaruhi. Hari ini kita. Hari ini bagaimana? Kita pun perlu sadar bahwa kita perlu menjadi Zerubabel secara rohani. Yang apa? Menjadi penggerak mewakili Allah, menggerakkan umat Israel untuk kembali kepada Tuhan, untuk apa? Memperhatikan Tuhan. Seperti apa? Tuhan jadikan Zerubabel sebagai penggerak mewakili Allah, menggerakkan umat Israel kembali dan membangun bait suci. Maka bagi Zerubabel yang mengenal kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, Tuhan panggil dia di Hagai 2 ayat 24 sebagai hambaku katanya. Cincin materaiku katanya. Artinya kehendak Tuhan ada bersama Zerubabel. Berkat Tuhan menyertai dan menjaga dia sampai akhir. Ya. Sekarang pertanyaannya. Lebih baik yang mana? Memeteraikan atau dimeteraikan? Menurut ibu-ibu yang mana? Ibu-ibu mau yang mana? Mau dimeteraikan atau mau memeteraikan? Dimateraikan. Mau meteraikan. Yang punya kuasa. Dong ya. Mau menerima materai atau mau memeteraikan orang? Meteraikan. Haleluya. Meteraikan. Ya. Ada tugas ini bagi kita. Makanya kalau kita lihat bagi mereka yang mengenal kehendak Tuhan lebih dulu ada tanggung jawab. Betul ya? Yusuf ada tanggung jawab. Ketika dia mengenal kehendak Tuhan lebih dulu, dia taat bahkan menderita, harus pergi ke Mesir, harus apa? Harus mengalami dibenci, disalahpahami, masuk penjara karena satu hal yang dia tidak lakukan, dia menderita, dilupakan, dia alami semua hal itu. Tetapi dia tahu bahwa apa? Semua pasti ada tujuannya. Pasti ada kebaikan dari Tuhan. Kenapa? Karena saya ingat janji Tuhan. Saya pernah bertemu dengan kakek Ishak, meskipun cuma 1 tahun saya bertemu dengan dia. Tetapi ada janji bahwa apa? Bahwa perjanjian Tuhan, bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar, itu semua akan terjadi. Oh, lewat saya itu semua akan terjadi. Saya telah melihat mimpi bahkan sampai 2 kali. Mimpi yang sangat luar biasa, tidak diberikan kepada orang lain, kepada kakak-kakak yang lain, bahkan kakak yang paling tua pun enggak, kepada Ruben enggak, Yehuda pun enggak, Simeon Lewi juga enggak, tetapi semua diberikan kepada saya. Pasti ada tujuan Tuhan. Dan apa? Dia lakukan semuanya. Pada akhirnya Yusuf
Karena lewat Yusuf dia menjadi penyelamat. Nah ini, penyelamat kaum keluarganya dan juga bangsa Mesir dan juga dunia. Semua orang mau hidup, mau ada makanan, harus cari siapa? Cari Yusuf. Pada akhirnya Tuhan pun menyatakan kepada kita hari ini, kita harus menjadi orang-orang yang bertahan. Meskipun kita mengalami penderitaan, kesusahan, mari kita bertahan. Kita tetap pegang Yesus, pegang terus mencari kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya banyak orang yang akan datang kepada kita dan apa? Tolong dong, maksud Tuhan apa ya tentang semua hal yang sedang terjadi? Membuat kita ingat semua firman yang kita pelajari dan kita berikan nasihat yang tepat sesuai dengan firman, sesuai dengan janji Tuhan. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Kita akan memeteraikan banyak orang sehingga orang-orang pun bisa memiliki pemahaman yang benar, yang jelas tentang Tuhan, tentang Yesus yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa terus menerus menjalankan kehidupan iman yang bertahan sampai akhir dan menjadi berkat bagi banyak orang, membagikan firman yang menguatkan, menghidupkan mereka sehingga mereka pun bisa mendapat penghiburan dan bertahan di hari-hari yang berat ini.